Salam intelektual. Banyak organisasi terlihat sibuk, rapat padat, laporan menumpuk, dashboard penuh dengan angka. Tapi mari kita jujur, apakah kinerja benar-benar naik? Atau kita hanya mahir memproduksi aktivitas? Di era digital saat ini, kesibukan mudah diciptakan, dampak harus diperjuangkan. Di video ini, kita akan naik kelas dari sekedar terlihat produktif menjadi benar-benar berdampak melalui perancangan dimensi dan indikator kinerja yang tepat. Kinerja bukan soal seberapa sibuk kita terlihat, tetapi seberapa nyata dampak yang kita hasilkan. Yang unggul hari ini adalah mereka yang mampu mengubah kerja menjadi nilai yang terukur, bernilai, dan dirasakan banyak pihak. Transformasi digital itu mengubah cara kita bekerja, sekaligus cara kita mengukur kinerja. Kerja hybrid, kolaborasi lintas platform, pemanfaatan AI, dan sistem berbasis data membuat ukuran lama seperti jam kerja dan kehadiran fisik sudah tidak lagi tepat. Karena itu, dimensi kinerja harus diperbaiki dan diperbaharui, seperti produktivitas, kualitas, kolaborasi, kapabilitas digital, adaptabilitas, hingga dampak layanan. Tanpa pembaharuan dimensi, sistem penilaian menjadi usang, terlihat modern tapi miskin dengan makna. Indikator kinerja itu sangat menentukan kualitas keputusan manajerial. Indikator yang keliru itu melahirkan perilaku yang keliru, yaitu orang jadi mengejar angka bukan makna dan nilai. Sebaliknya, indikator yang tepat akan mengarahkan energi organisasi pada hal yang strategis, efisiensi proses, kualitas layanan, kepuasan pengguna yang semakin meningkat, inovasi yang tinggi, dan dampak jangka panjang yang jauh lebih bernilai dan bermakna. Di tengah banjir data, jebakan terbesar adalah banyak key performance indikator tetapi dengan sedikit dampak. Tantangannya bukan menambah indikator, tetapi kita harus memilih KPI atau key performance indikator atau indikator kinerja utama yang mampu mengubah keputusan. Diskusi kita hari ini terkait dimensi dan indikator sangat membantu kita menyaring mana yang perlu diukur, mana yang harus dikunci sebagai key performance indikator strategis. Hari ini kita akan membongkar cara menyusun dimensi indikator yang relevan dengan era digital dan VUCA, lengkap dengan contoh nyata di kampus, pemerintahan, dunia usaha, agar kinerja tidak lagi berhenti di dashboard tetapi bergerak menjadi dampak. Pertama, kita akan membahas dimensi dan indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu. Kinerja individu sebaiknya diukur secara sistematis melalui dua level utama, yaitu dimensi kinerja dan indikator kinerja. Dimensi kinerja itu menjawab pertanyaan, aspek kunci yang kita gunakan untuk menilai kinerja seseorang, atau dari sisi apa kinerja seseorang dinilai. Sedangkan indikator kinerja itu cenderung menjawab bagaimana cara mengukurnya secara nyata dan bagaimana cara mengukurnya secara objektif. Kita mulai dimensi pertama untuk mengukur kinerja karyawan, yaitu produktivitas. Produktivitas ini menggambarkan seberapa besar output yang dihasilkan oleh seorang karyawan dibandingkan target atau rencana kerja yang diharapkan. Indikatornya terlihat dari persentase target yang tercapai, jumlah output per periode waktu, rasio realisasi terhadap rencana kerja. Artinya, kinerja tidak dinilai dari sibuknya seseorang, tetapi dari hasil yang benar-benar nyata dicapainya. Dimensi yang kedua untuk mengukur kinerja karyawan yaitu kualitas hasil kerja. Pada kualitas hasil kerja, kita menilai mutu dari pekerjaan yang dihasilkan. Indikatornya mencakup tingkat kesalahan
yang dilakukan oleh karyawan yang sedang dinilai. Indikator yang kedua, kebutuhan rework atau pekerjaan ulang, serta kepuasan pengguna dan kepuasan atasan. Ini menegaskan bahwa produktivitas saja tidak cukup, hasil kerja juga harus berkualitas. Dimensi yang ketiga yaitu ketepatan waktu dan disiplin. Dimensi ini menilai konsistensi individu dalam memenuhi tenggat waktu dan aturan kerja. Indikatornya meliputi persentase tugas selesai tepat waktu, tingkat kehadiran dan ketepatan waktu hadir, serta kepatuhan terhadap jadwal kerja. Di mana kinerja yang baik bukan hanya cepat, tapi juga tepat waktu dan konsisten. Dimensi yang keempat adalah inisiatif dan tanggung jawab. Dimensi ini menilai aspek perilaku dan ownership terhadap pekerjaan. Indikatornya antara lain jumlah usulan perbaikan atau ide, kesediaan mengambil peran tambahan, serta kemampuan menyelesaikan masalah tanpa menunggu instruksi. Inisiatif dan tanggung jawab menjadi hal yang penting di era kerja modern karena organisasi saat ini membutuhkan individu yang proaktif, bukan sekedar reaktif. Dimensi yang kelima untuk mengukur kinerja karyawan yaitu kerjasama dan komunikasi. Di era kerja lintas fungsi dan kolaborasi hybrid, on-site dan online, kinerja individu tidak bisa lagi dinilai hanya dari output personal. Hari ini, nilai strategi seorang profesional ditentukan oleh kemampuannya berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif lintas peran, generasi, dan lintas platform digital. Individu berkinerja tinggi adalah mereka yang mampu memberi kontribusi berkualitas dalam tim proyek, membangun kepercayaan melalui komunikasi yang jelas, serta aktif menerima dan memberi umpan balik berbasis kinerja. Kemampuan menyederhanakan informasi konflik, serta kecakapan komunikasi digital, email, profesional, melakukan persentase berbasis data, berkolaborasi di tool kerja. Oleh karena itu di organisasi modern, soft skill kolaborasi itu sama pentingnya dengan hard currency of performance. Dimensi yang keenam yaitu adaptabilitas dan pembelajaran. Perubahan yang cepat pada teknologi, regulasi, model kerja itu membuat kompetensi yang kita miliki semakin cepat usang. Karena itu, kinerja individu unggul itu sangat ditentukan oleh kecepatan beradaptasi, belajar, dan kemampuan mengoreksi dan mengkonversi pembelajaran menjadi perbaikan nyata dalam pekerjaan. Indikator klasik yang biasa dulu dilakukan yaitu ikuti pelatihan, itu menjadi cepat menguasai alat, metode baru, konsistensi menerapkan best practice ke pekerjaan. Ini merupakan indikator untuk mengukur dimensi adaptabilitas pembelajaran. Serta indikator yang selanjutnya kemampuan belajar mandiri berbasis data dan refleksi terhadap kinerja. Indikator adaptabilitas dan pembelajaran itu mencakup learning agility, yaitu kecepatan, produktivitas pulih setelah perubahan, kemampuan reskilling, upskilling berbasis kebutuhan strategis unit, dan kontribusi individu dalam menyebarkan praktik baik, yaitu knowledge sharing ke tim. Para profesional di masa depan bukan yang paling lama bekerja, tetapi yang paling cepat beradaptasi dan naik kelas. Dimensi yang ketujuh yaitu pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi bukan sekedar pakai aplikasi, melainkan mengubah cara bekerja menjadi lebih presisi, transparansi, dan berbasis data. Kinerja individu yang unggul itu tercermin dari kemampuan memanfaatkan sistem kerja digital secara akurat, konsisten, dan produktif. Indikator
pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan saat ini, yaitu kualitas pemanfaatan data, akurasi input, pemanfaatan dashboard untuk keputusan cepat, kolaborasi di Learning Management System atau LMS dan ERP, serta penggunaan AI secara etis untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas. Indikator pemanfaatan teknologi yang lain yaitu data literasi, digital problem solving, keamanan data dasar atau cyber hygiene, dan kemampuan mengintegrasikan berbagai tool kerja untuk mempercepat siklus kerja. Oleh karena itu, di era digital, kinerja naik ketika teknologi dipakai untuk keputusan yang lebih cerdas, bukan sekedar mempercepat rutinitas. Dimensi yang ke-8 untuk mengukur kinerja pegawai yaitu etika kerja dan integritas. Di tengah tekanan target dan transparansi publik saat ini, integritas menjadi pondasi kinerja yang berkelanjutan. Kinerja tinggi tanpa etika akan melahirkan resiko reputasi dan kegagalan sistemik. Indikator etika kerja meliputi kepatuhan proaktif terhadap SOP, kejujuran dalam pelaporan kinerja berbasis data, keberanian melaporkan risiko dan ketidaksesuaian, serta konsistensi menjaga standar meski di bawah tekanan target, mengaudit jejak kepatuhan, kualitas dokumentasi kerja, dan kontribusi individu dalam membangun budaya integritas di tim. Oleh karena itu, integritas bukan beban kepatuhan, ia adalah aset strategis kepercayaan. Kinerja individu unggul di era digital adalah kombinasi kolaborasi yang berdampak, adaptasi cepat berbasis pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang cerdas, dan integritas yang konsisten. Dari sibuk, mari menjadi karyawan yang berdampak. Bukan siapa yang paling banyak bekerja, tetapi siapa yang paling tinggi melakukan kolaborasi, paling adaptif, paling cakap digital, dan paling bisa dipercaya. Oleh karena itu, sewaktu kita melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, itu harus komprehensif. Tidak hanya melihat seberapa banyak seseorang bekerja, tetapi juga kualitas hasilnya, ketepatan waktunya, serta sikap proaktif dan tanggung jawabnya, kolaborasi yang berdampak, adaptasi cepat berbasis pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang cerdas, dan integritas yang konsisten. Dengan kerangka dimensi dan indikator seperti ini, penilaian kinerja karyawan menjadi lebih objektif, terukur, dan adil. Yang kedua, kita akan membahas dimensi dan indikator kinerja tim. Kinerja tim tidak cukup dinilai dari target tercapai, tetapi dari bagaimana prosesnya, sehingga hasilnya itu bisa dicapai, yaitu melalui kolaborasi, kualitas keputusan, kecepatan adaptasi, dan kepercayaan psikologis. Tim unggul adalah tim yang konsisten menghasilkan outcome berkualitas di bawah tekanan perubahan. Di era kerja lintas fungsi, target yang kompleks, dan tekanan berubah cepat, kinerja tim tidak cukup diukur dari target tercapai, tetapi dari kualitas proses kolaborasi yang menghasilkan dampak berkelanjutan. Tim unggul adalah tim yang mampu menghasilkan output berkualitas secara konsisten, cepat beradaptasi, saling percaya, dan terus belajar. Berikut ini adalah dimensi pertama untuk mengukur kinerja tim, yaitu pencapaian target tim. Dimensi ini menilai kapasitas tim mengeksekusi mandat strategis menjadi deliverables nyata. Bukan sekedar mencapai angka, tetapi mencapai hasil yang relevan dengan prioritas organisasi. Indikatornya adalah persentase target tercapai, ketepatan penyelesaian deliverables utama, rasio realisasi dengan rencana, dan konsistensi capaian lintas spirit. Oleh karena itu, tim berkelas dunia menang di eksekusi, bukan di wacana. Dimensi yang kedua untuk mengukur
kinerja tim yaitu kualitas hasil kerja tim. Kualitas memastikan hasil tim andal, minim kesalahan, dan bernilai bagi pengguna. Indikatornya itu adalah defect error rate tim, rasio reward, kepuasan stakeholder, serta standar mutu yang konsisten lintas proyek. Cepat tanpa kualitas akan melahirkan utang perbaikan. Unggul itu cepat sekaligus benar. Dimensi yang ketiga untuk mengukur kinerja tim yaitu kolaborasi tim. Kolaborasi menilai sejauh mana peran saling melengkapi, bukan saling menunggu. Indikatornya adalah intensitas kolaborasi lintas peran, lintas tim, lintas unit, kepatuhan pada pembagian peran, kontribusi setara anggota, dan efektivitas kerja lintas disiplin. Oleh karena itu, tim hebat bukan yang paling pintar individunya, tetapi yang paling cerdas dalam bekerja sama. Dimensi yang keempat dalam mengukur kinerja tim yaitu komunikasi tim. Komunikasi itu cenderung mengukur kejelasan arus informasi yang menentukan kecepatan keputusan. Indikatornya adalah kejelasan brief atau keputusan, efektivitas rapat, responsivitas antar anggota, minimnya miskomunikasi yang memicu rework atau bekerja ulang. Keputusan lambat sering lahir dari komunikasi yang kabur, bukan karena kurang data. Dimensi yang kelima yaitu kepemimpinan tim. Kepemimpinan menilai kemampuan memberi arah, prioritas, dan energi psikologis bagi tim. Indikatornya adalah kejelasan tujuan, prioritas, dukungan pemimpin saat hambatan terjadi, keadilan keputusan, kemampuan menyelaraskan konflik menjadi solusi. Oleh karena itu, pemimpin tim yang unggul itu cenderung mengurangi kebingungan karyawan, mempercepat keputusan, dan menjaga moral. Dimensi yang keenam dalam mengukur kinerja tim yaitu manajemen waktu tim. Dimensi ini menilai disiplin tim dalam mengelola prioritas dan ritme kerja. Indikatornya adalah ketepatan waktu, deliverables, kepatuhan timeline proyek, disiplin rapat berbasis agenda dan output, serta pengelolaan beban kerja atau work-life balance. Oleh karena itu, tim produktif bukan yang paling sibuk, tetapi yang paling tepat mengatur fokus. Dimensi yang ketujuh adalah adaptabilitas tim. Adaptabilitas itu mengukur kelincahan tim merespon perubahan target, teknologi, dan konteks. Indikatornya adalah waktu respon terhadap perubahan, kecepatan adopsi, atau kecepatan menggunakan metode baru, dan kemampuan mengkonversi pembelajaran menjadi perbaikan proses. Tim adaptif menang karena belajar lebih cepat dari perubahan. Dimensi yang kedelapan adalah kepercayaan tim atau psychological safety. Kepercayaan memastikan anggota berani berbagi ide, mengakui kesalahan, dan berdebat sehat. Indikatornya adalah skor psychological safety, keterbukaan berbagi informasi, rendahnya fear of blame, dan selanjutnya kualitas feedback dua arah. Oleh karena itu, tanpa rasa aman, ide mati sebelum diuji, dan kepercayaan adalah bahan bakar inovasi. Dimensi yang kesembilan untuk mengukur kinerja tim adalah inovasi tim. Inovasi itu menilai kapasitas tim, menciptakan perbaikan yang benar-benar diimplementasikan dan berdampak. Indikatornya itu adalah jumlah ide yang dieksekusi, bukan hanya diusulkan, dampak inovasi pada kinerja inti, serta kecepatan siklus eksperimen menuju ke evaluasi dan skalasi. Inovasi yang tidak dieksekusi hanyalah wacana, nilai lahir saat ide dipraktekkan, diimplementasikan.
Yang ketiga, kita akan membahas dimensi dan indikator kinerja organisasi. Makna strategis kinerja organisasi modern harus menyeimbangkan hasil jangka pendek dengan ketahanan jangka panjang. Organisasi unggul adalah yang mencapai target strategis, efisien, taat tata kelola, inovatif, digital ready, dan dipercaya pemangku kepentingan. Di era digital, krisis global, dan tekanan efisiensi anggaran, kinerja organisasi tidak lagi cukup diukur dari seberapa banyak program dijalankan, tetapi seberapa besar nilai yang benar-benar diciptakan dan dirasakan oleh pemangku kepentingan. Organisasi unggul adalah organisasi yang mampu mengeksekusi strategi dengan disiplin, memberikan layanan bermutu, beroperasi secara efisien, menjaga tata kelola yang bersih, terus berinovasi, adaptif terhadap teknologi, tangguh terhadap krisis, serta dipercaya publik dan mitra. Dimensi yang pertama yaitu pencapaian kinerja strategis. Dimensi ini menilai kemampuan organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi menjadi hasil yang lebih nyata. Bukan sekedar memiliki rencana strategis, tetapi memastikan target prioritas benar-benar tercapai dan berdampak. Indikator pencapaian kinerja strategis yaitu tingkat ketercapaian indikator kinerja utama atau tingkat ketercapaian Key Performance Indicator atau KPI yang strategis. Kemudian realisasi program prioritas. Kemudian indikator pencapaian kinerja strategis adalah konsistensi capaian lintas periode dan kontribusi langsung terhadap tujuan jangka panjang organisasi. Organisasi unggul bukan yang paling banyak menyusun rencana, tetapi yang paling konsisten mengeksekusinya. Dimensi kedua untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu kualitas layanan organisasi. Kinerja layanan menilai sejauh mana organisasi mampu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih bermakna, seperti lebih cepat melayani, lebih tepat, lebih empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, dan andal. Oleh karena itu, indikator dari dimensi kualitas layanan organisasi adalah indeks kepuasan stakeholder, kecepatan penyelesaian keluhan pelanggan, konsistensi standar layanan lintas unit, dan penurunan friksi layanan melalui digitalisasi proses. Oleh karena itu, di era ini pilihan itu begitu banyak. Kualitas layanan adalah pembeda utama untuk mencapai reputasi organisasi yang baik. Dimensi yang ketiga untuk mengukur kinerja organisasi yaitu efisiensi operasional. Efisiensi bukan soal hemat semata, tetapi menghasilkan output yang bernilai tinggi dengan pemborosan yang minimal. Indikatornya adalah rasio biaya terhadap output, waktu siklus proses cycle time, tingkat waste atau rework bekerja ulang, serta produktivitas lintas unit yang ditopang otomasi dan standarisasi proses. Oleh karena itu, organisasi berkelas dunia meningkatkan nilai sambil menurunkan friksi proses. Dimensi yang keempat dalam mengukur kinerja organisasi adalah tata kelola organisasi. Dimensi ini memastikan integritas sistem, kepatuhan SOP, kejelasan peran, dan efektivitas pengendalian internal. Indikatornya adalah temuan audit yang ditindaklanjuti tepat waktu, kepatuhan lintas unit, kejelasan role dan accountability, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti. Tata kelola yang kuat adalah fondasi kepercayaan dan keberlanjutan organisasi. Dimensi yang kelima adalah akuntabilitas publik. Organisasi modern dituntut transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan pekerjaannya kepada publik. Indikatornya adalah ketepatan waktu pelaporan kinerja,
keterbukaan informasi, kualitas tindak lanjut rekomendasi audit, serta konsistensi komunikasi kinerja kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas itu mampu mengubah legitimasi formal menjadi kepercayaan yang nyata. Dimensi yang keenam untuk mengukur kinerja organisasi yaitu inovasi organisasi. Inovasi bukan event, tetapi kapabilitas berulang untuk memperbaiki proses, layanan, dan model kerja. Indikatornya adalah jumlah inovasi yang diimplementasikan, bukan hanya yang diusulkan, tetapi jumlah inovasi yang diimplementasikan. Dampak inovasi terhadap kinerja inti dan kecepatan siklus eksperimen pembelajaran yang menuju ke eskalasi. Organisasi adaptif menang karena belajar lebih cepat dari perubahan. Dimensi yang ketujuh yaitu dimensi kapabilitas digital. Kapabilitas digital ini cenderung mengukur kematangan organisasi dalam memanfaatkan teknologi untuk keputusan yang lebih cepat dan akurat. Indikatornya adalah tingkat adopsi sistem inti, integrasi data lintas unit, pemanfaatan dashboard kinerja real time, dan literasi digital pemimpin dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dimensi yang kedelapan, ketahanan organisasi atau resilient. Ketahanan itu mengukur kemampuan organisasi bertahan, pulih, dan bahkan tumbuh di tengah krisis. Indikatornya adalah kecepatan pemulihan pasca kritis. Kesiapan rencana kontingensi, diversifikasi sumber pendapatan atau diversifikasi sumber mitra, serta ketangguhan rantai pasok dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, organisasi tangguh tidak hanya selamat dari krisis, tapi ia naik level setelah krisis. Dimensi yang kesembilan yaitu kepuasan dan kepercayaan. Level up indikator, indeks kepuasan stakeholder, tingkat kepercayaan publik, kualitas hubungan kemitraan strategis, serta keberlanjutan kolaborasi lintas sektor. Kepercayaan itu adalah aset tak berwujud yang menentukan ruang gerak organisasi. Oleh karena itu, kinerja unggul lahir dari dimensi yang tepat, indikator yang tajam, dan KPI yang fokus. Terima kasih para intelektual. Jika bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan. Saya Profesor Dr. Elizabeth Siaan, SEMEC, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Sampai jumpa di topik menarik berikutnya. Terima kasih.